Teman-teman, kita ibadah sekolah minggu yuk. Mari kita puji Tuhan. Ya, ini kan hari Kamis. Mengapa kita ibadah? Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yuk, ibadah yuk. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Kakak-kakak, hari ini kan hari Kamis. Kenapa kita beribadah ya? Karena hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Yes, anak sekolah minggu. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu kita tetap semangat walaupun di rumah. Kita semangat memuji Tuhan, bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri, kita beribadah, kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ya, tetap semangat ya. Kita naikkan satu pujian kembali. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Berkati kami ya Tuhan, agar selalu percaya kepadamu. Saat ini kami mau memuji nama-Mu. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tetap semangat ya. Mari kita angkat satu pujian kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis
sekolah minggu yang kakak kasihi, ayat hafalan kita pada hari ini, tanggal 21 Mei 2020, yaitu pada saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 2b. Yohanes 14 ayat 2b. Sama-sama kita baca. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2b. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 2b. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2b. Nah, sekarang adik-adik semua yang menghafalkannya, coba 1, 2, 3, ya. Pintar. Supaya adik-adik lebih mudah untuk menghafalkannya, kakak ada buat lagunya bersama dengan kakak yang di sebelah sana yang main musik. Lagu Yohanes 14 ayat 2b. Ini lagunya. Ayo belajar dulu ya. Yohanes 14 ayat 2b. Begini bunyinya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2b. Sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 2b. Begini bunyinya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2b. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah dimenangkan dari kematian. Anak sekolah minggu juga yang percaya kepada Tuhan sudah dimenangkan. Karena itu, naikkan suaramu, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Baiklah adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, tundukkan kepalanya, tutup matanya ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan selalu merindukan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Baik, adik-adik di rumah, yuk buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 1
ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, sama-sama kita baca 2, 3, ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menjelaskan isi firman Tuhan kita ini, nih kakak coba perlihatkan dulu video yang satu ini. Coba lihat ya. Adik-adik di rumah, wah luar biasa firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Hari ini hari yang luar biasa, beda dengan hari Minggu yang kita ibadah biasanya. Kenapa? Karena hari ini adalah hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan dong. Wah, luar biasa ya, Yesus kita hebat. Yesus kita hebat. Adik-adik, dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ada 2 janji firman Tuhan loh. Wah, ingat gak yang dibaca tadi? Coba lagi diperhatikan di ayat 8. Ya, apa janji Tuhan? Bahwa kita akan menerima kuasa. Hah? Kamu akan menerima kuasa? Kakak juga? Asal. Ada asalnya. Asalnya apa? Asal kita percaya. Apabila kita percaya, Roh Kudus turun kepada kita. Nah, itu janji Tuhan yang pertama. Apa itu yang pertama tadi? Ada kuasa diberikan kepada saya, juga kepada kamu. Serius? Luar biasa loh janjinya Tuhan untuk kita. Yang kedua janjinya Tuhan, coba kamu baca tadi di ayat 11. Apa janji Tuhan di ayat 11? Apa yo? Janji Tuhan di ayat 11 yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi saya, bagi adik-adik sekalian. Di mana? Di kerajaan surga. Apabila kita percaya dan melakukan perintah Tuhan. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Ada kuasa dan ada tempat yang diberikan kepada saya, juga diberikan kepada adik-adik di rumah apabila kita selalu percaya dan melakukan firman Tuhan. Luar biasa. Luar biasa ya. Adik-adik coba lihat di gambar ini.
Ini adalah Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus bersama murid-muridnya berbincang-bincang. Luar biasa ya. Lalu tiba-tiba setelah Yesus mengatakan, apa tadi janjinya? Menyediakan tempat bagi saya, juga bagi kamu. Bagi kita orang percaya, Tuhan sediakan tempat. Adik-adik, wah, setelah Yesus berbincang-bincang kepada murid-muridnya, lalu Yesus naik ke atas. Wah, Yesus terangkat ke surga. Tadi Yesus di sini berbincang-bincang dengan murid-muridnya, lalu dia naik. Ya, Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Nah, setelah dia naik ke surga, murid-muridnya tidak bisa melihat lagi karena terus naik sampai tak terlihat lagi, dan nanti Tuhan Yesusnya ditutupi oleh malaikat sehingga murid-muridnya tidak bisa lagi melihat. Kita tempelkan di sini aja ya. Gak apa-apa. Roh Kudus, malaikat menutupi sampai Yesus naik ke surga, sampai tidak terlihat lagi oleh murid-muridnya. Ya, naik ke surga. Nah, adik-adik, kita sudah ada tempat di kerajaan surga. Lalu, apakah semua orang yang percaya bisa masuk ke dalamnya? Tidak bisa. Hanya orang yang, tadi satu apa kata firman Tuhan? Orang yang percaya, yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya supaya kalian tetap dipenuhi oleh Roh Kudus? Satu, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, lalu kita selalu berdoa. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang kita dengar melalui Alkitab yang kita baca itu bisa kita pahami. Yang kedua, setelah dipahami, diapain? Kita bisa melakukan. Seperti apa sih melakukan firman Tuhan, adik-adik? Satu, menjadi teladan. Selalu bersinar, sama seperti Tuhan Yesus tadi. Wah, dia bersinar, sampai Tuhan angkat, dia naik ke atas surga kembali. Dia bersinar. Wah, memang luar biasa. Nah, adik-adik harus taat pada orang tua. Kalau kita menjadi anak yang bersinar, di mana kita menjadi bersinar? Yang pertama di mana? Di rumah. Pertama harus di rumah bisa bersinar. Bagi siapa? Bagi kakak, bagi adik, bagi papa dan mama. Wah, kalau papa dan mamanya nyuruh, minta tolong dong ambilkan air. Ayo. Mamanya pulang, papanya pulang dari tempat kerja, langsung ambil air minum. Ini pak, ini mah air minumnya. Hebat. Itu baru anak Tuhan. Sama kakaknya hormat, sopan. Sama adiknya sayang. Adiknya disayang, bukan dimarahi. Gitu. Sama kakaknya dihormati, bukan dilawan. Kemudian yang kedua, di mana lagi kita menjadi teladan? Di sekolah minggu.
Sekarang kan Kak, kita sekolah minggunya di rumah. Di rumah kan sudah jadi teladan. Nanti kalau COVID-nya sudah selesai, kita kembali beribadah di sekolah minggu. Kamu sudah menjadi teladan, bersinar bagi teman-temannya. Seperti apa bersinar bagi teman-teman? Suka menolong, suka memaafkan. Kalau temannya jahat sama dia, dimaafkan. Kalau temannya nakal sama dia, dimaafkan. Gak boleh membenci, apalagi membalas. Gak boleh. Nah, kemudian di sekolah juga kamu harus menjadi teladan yang dapat bersinar bagi teman-temannya. Wih, kamu memang luar biasa. Di sekolah itu tidak suka terlambat adik-adik. Tidak suka malas mengerjakan PR. Tidak suka membantah sama guru. Ya, itu baru namanya anak teladan, anak yang bersinar di sekolah. Nah, kemudian kalau kita di rumah menjadi teladan, di sekolah minggu menjadi teladan, di sekolah menjadi teladan, lalu apa lagi? Di mana lagi kita menjadi teladan? Wah, kalau kita sudah menjadi teladan di rumah, di sekolah minggu, di sekolah, percayalah, itu kalau tadi Tuhan Yesus naik ke surga, kita jangan buru-buru naik ke surga. Sekarang masih di bumi adik-adik, tapi ketika kita masih di bumi ini harus kita mengerjakan banyak hal supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Teladan itu juga menjadi teladan itu adalah sebagai temannya Tuhan untuk menolong teman-temannya gitu. Nah, adik-adik, tadi ingat nggak ayat 8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kalau kita sudah menjadi teladan di rumah, di sekolah minggu, di sekolah, kita akan menjadi teladan dimanapun. Bahkan nanti sampai ke ujung bumi. Caranya bagaimana? Belajar, bekerja keras supaya nilaimu bagus. Kalau nilaimu bagus di sekolah, nanti kita akan mendapatkan kesempatan menjadi teladan sampai ke ujung bumi. Karena apa? Kita akan bisa mendapat pekerjaan yang luar biasa. Wah, amazing ya. Nah, kalau Tuhan Yesus juga tadi sudah menjanjikan ada tempat di kerajaan surga, lalu kita ada kuasa. Kuasa, diberi kuasa tangan kita ini, tanganmu diberikan kuasa. Kuasa untuk mengapain? Mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Makanya dari sekarang rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin dan hormat, taat pada guru dan orang tua. Itu adalah teladan yang baik. Kita menjadi teladan akan diberikan mahkota kehidupan. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang melakukan perintah Tuhan Yesus bukan hanya dapat mahkota di kerajaan surga, tapi mendapat mahkota juga di muka bumi. Mahkotanya, kalau mahkota kerajaan, kalau ini ya, ini kan mahkota di kerajaan ya. Wah, kakak hebat ya. Kakak jadi mahkota. Dapat mahkota, bukan jadi mahkota. Adik-adik, kalau kerajaan kan ada mahkota. Woi, kalau ada mahkota Putri Indonesia. Nah, kita juga mendapat mahkota di muka bumi ini. Bukan hanya di kerajaan surga kita mendapatkan tempat, tapi di muka bumi ini juga kita mempunyai mahkota. Artinya apa adik-adik kalau kita punya mahkota? Kita mendapatkan banyak berkat di muka bumi ini jika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti ayat 8 tadi dikatakan apa? Kita akan menjadi saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Karena itu
Mari adik-adik sekolah minggu melakukan yang baik. Taat pada orang tua, taat pada guru, suka menolong, suka bekerja keras, suka belajar, tidak bermalas-malasan. Supaya apa? Kita mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan di muka bumi juga dapat mahkota di kerajaan surga. Nah, sekarang adik-adik, kakak tantang kamu. Yuk, bikin yuk mahkota kehidupan. Lalu kamu tulis di sini. Kamu tulis di sini ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke? Lalu pakai. Ya. Adik-adik di rumah, kakak mau menantang kalian. Coba dong kamu buat mahkota seperti ini. Kamu tuliskan di sini ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Wah, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Bukan hanya kita dapat mahkota di kerajaan surga, tapi di muka bumi juga kita mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, adik-adik, kita sudah mendapatkan mahkota di dunia, mahkota di kerajaan surga. Sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati papa mama. Berkati setiap masa belajar. Dan berkati juga Tuhan Yesus bangsa kami supaya lepas dari masa COVID. Dan kami bisa berkumpul kembali di gereja. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ternyata kasih Tuhan itu wow, sungguh luar biasa. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita angkat pujian kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, yes, Yesusku indah. Buat adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita mau berdoa sopaan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senang sekali Tuhan masih memberkati kami, anak-anak Tuhan. Kami dapat bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mati dan bangkit untuk kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, agar kami tetap setia sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, dan kami menjadi anak-anak Tuhan.
Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat orang tua kami semuanya, orang tua adik-adik sekolah minggu. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan berkat yang melimpah, berikan panjang umur, agar orang tua kami ya Tuhan Yesus dapat melakukan firman-Mu, mengasihi kami anak-anaknya, dan dapat membimbing dan mengajari kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berikan hikmat-Mu, berikan kepintaran-Mu, berikan kesehatan, berikan mereka ya Tuhan panjang umur, agar mereka guru-guru sekolah minggu bisa mendidik kami, mengajari kami Tuhan di sekolah minggu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan Yesus, di musim pandemi ini, di masa-masa corona ini, kami harus belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah. Jauhkan kami Tuhan dari virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan kami Tuhan dari virus corona. Tuhan yang membuang jauh virus corona, agar kami bisa beribadah kembali, belajar kembali seperti biasanya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar mereka tetap percaya sama Tuhan Yesus, agar mereka menjaga kesehatan, rajin belajar, dan rajin memuji Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan kami, buat masyarakat Indonesia, buat tim medis, buat dokter, buat semuanya Tuhan menangani virus corona ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami semuanya, agar kami bisa menang melawan virus corona ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, ajari kami agar kami juga semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Buat teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Buat teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan yang memberkati mereka, berkati orang tua kami, berkati kami semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari teriak berubah, berdoa Tuhan, membawa Tuhan Yoja, Nabi Yeremu, Yesus, Yesus, Jalo Amam, Bayulangi Paduku, Aju Amam. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita kembali berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami dalam mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan. Berkati apa yang tangan mereka kerjakan. Berkati juga kedua orang tuanya. Dalam nama Yesus, kami percaya
persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mendoakan, berdoa seperti O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup pasada uhur nami asetorang ganup senboy dalanon nami salakah natorsa dobham hasoman nami orang age huja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah, damai sejahtera daripada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam